Oke, halo semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara dari mata kuliah kualitatif akan menjelaskan tentang hasil penelitian kita yang berjudul Normalisasi LGBT pada Media Hiburan di kalangan Gen Z Universitas Multimedia Nusantara. Boleh di next? Oke, untuk bab satu akan dijelaskan oleh anggota rekan saya yaitu Roger. Silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih Calya. Saya Roger Sebastian. Saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Dimulai dari latar belakang, seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini itu LGBT sudah mulai diterima oleh kalangan Gen Z dan juga sudah merambat ke televisi dan film, dan juga meningkat secara bertahap. Representasi komunitas LGBT juga dalam industri film dan televisi itu sama meningkat juga. Boleh di next? Yang kedua itu ada rumusan masalah. Ada tiga rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pendapat Gen Z di UMN terhadap representasi karakter LGBT dalam media hiburan? Dan yang kedua, bagaimana dampak representasi karakter LGBT dalam media hiburan terhadap pandangan sosial Gen Z di UMN? Dan juga yang terakhir, bagaimana faktor-faktor budaya, agama, dan norma sosial mempengaruhi opini Gen Z terhadap representasi LGBT dalam media hiburan dalam lingkungan UMN. Boleh di next? Oke, yang tiga, ini ada tujuan penelitian. Ada tiga tujuan penelitian. Yang satu, menganalisis pendapat Gen Z terhadap representasi karakter LGBT dalam media hiburan. Yang kedua, dapat memahami bagaimana representasi karakter LGBT dalam media hiburan mempengaruhi pandangan sosial Gen Z di UMN. Dan yang terakhir, menganalisis pengaruh faktor budaya, agama, dan norma sosial dalam membentuk opini Gen Z terhadap representasi LGBT dalam film dan televisi di lingkungan UMN. Boleh di next? Sorry, boleh di next? Manfaat penelitian dan yang terakhir itu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat akademis. Penelitian ini berkontribusi pada kajian media dan budaya dengan memperdalam pemahaman tentang bagaimana film membentuk persepsi sosial terhadap LGBT. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu manfaat praktis. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi sosial dengan membantu masyarakat lebih memahami keberagaman gender dan orientasi seksual. Boleh di next? Dan yang terakhir itu ada manfaat sosial. Topik ini bukanlah hal yang baru dalam kajian akademik. Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas bagaimana representasi LGBT dalam film mempengaruhi persepsi dan penerimaan masyarakat. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa penggambaran yang realistis dapat meningkatkan empati, sementara penggambaran yang berlebihan justru dapat menimbulkan reaksi negatif. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan ke bab 2. Yang pertama itu 2.1, yaitu konsep atau teori penelitian. Jadi di 2.1.1 kita akan membahas mengenai LGBT. LGBT ini merupakan kepanjangan dari lesbian, gay, bisexual, dan transgender, mencerminkan keberagaman identitas gender dan juga orientasi seksual di luar norma heteronormatif. Kini isu LGBT ini mulai tampil juga lebih inklusif lagi dalam film dan juga musik serta media hiburan lainnya. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita ke 2.1.2, yaitu konsep mediatization. Mediatisasi ini adalah proses di mana media menjadi bagian penting dalam membentuk realitas sosial. Media tidak hanya menyampaikan pesan, tapi juga mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan juga instruksi sosialnya masyarakat secara luas. Next. Oke. Selanjutnya, ini merupakan selanjutnya yaitu 2.1.3, norma sosial. Norma sosial adalah proses sosial ketika sesuatu yang awalnya dianggap menyimpang menjadi hal yang wajar. Dalam konteks LGBT, media memainkan peran besar dalam menjadikan keberagaman ini sebagai sesuatu yang diterima. Terus untuk normalisasi sendiri ada poin tertentu juga, yaitu konstruksi sosial. Jadi konstruksi sosial ini ada 3, eksternalisasi, yaitu ide atau pengalaman diekspresikan ke publik melalui media. Yang kedua, objektifikasi,
representasi LGBT menjadi nyata dan diterima dalam realistis sosial. Dan yang ketiga, internalisasi audiens yang mengadopsi pandangan ini ke dalam nilai-nilai pribadi mereka, terutama Gen Z melalui media sosial. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita ke 2.1, konsep atau teori penelitian. Di 2.1.4, melanjutkan yang tadi, kita akan membahas Gen Z. Gen Z ini merupakan kelahiran dari tahun 1997 sampai 2012, yang adalah generasi digital yang sangat terpapar media. Boleh next? Oke, selanjutnya kita ke 2.2, yaitu kerangka penelitian. Di sini kita bisa lihat gambarnya, kita melalui representasi LGBT dan film, terus ke konsumsi medianya oleh Gen Z, terus ke internalisasi representasi LGBT dalam film pada budaya Gen Z, yang akhirnya terbagi menjadi 3, yaitu budaya, sosial, dan digital. Terus menggabungkan lagi menjadi satu dalam normalisasi LGBT dalam film di kehidupan sosial. Jadi representasi LGBT dalam media hiburan ini menjadi bentuk eksternalisasi nilai yang diserap oleh masyarakat, terutama Gen Z yang intens mengkonsumsi media. Paparan berulang menciptakan objektifikasi yang menjadikan representasi LGBT sebagai bagian dari realistis sosial. Terus Gen Z ini merupakan menginternalisasi nilai-nilai ini melalui interaksi digital, budaya populer, dan pengalaman pribadi, hingga mendorong proses normalisasi LGBT dalam kehidupan sosial. Next. Oke. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang metodologi penelitian. Di 3.1 paradigma. Penelitian ini dibentuk dengan paradigma yang berbentuk konstruktivisme. 3.2 jenis dan sifat penelitian. Penelitian akan dilakukan melalui pendekatan fenomenologi yang bertujuan untuk memahami pemahaman secara subjektif. Dan 3.3 teknik pemilihan informan. Tentunya dalam penelitian ada beberapa hal yang kita harus pastikan kita pilih untuk orang-orang yang kita ingin jadikan bahan untuk kita pastiin ya, kita narasumbernya untuk wawancaranya ya. Ini beberapanya adalah kita bakal bagi menjadi 3 tujuannya ya, yaitu menganalisis persepsi pandangan Gen Z, memahami dampak dalam pandangan, menganalisis faktor budaya, agama, dan norma sosial. Dan kita akan fokus di mahasiswa, spesifiknya mahasiswa yang Gen Z, individu yang pernah melewati kata LGBT di media yang mereka konsumsi, dan yang paling penting anak UMN. Sebenarnya lebih banyak daripada ini, tapi aku sebutkan yang paling penting di atasnya, paling prioritas. Nah, target datanya, kita ingin pemahaman tentang representasi karakter LGBT dalam media hiburan, reaksi atau perubahan sikap setelah terpapar representasi karakter LGBT. Nah, kalau untuk menganalisis faktor budaya, agama, dan norma sosial, kita ingin targetnya adalah kita ingin latar belakang budaya, agama, dan norma sosial informan, serta menyimbangkan cara mereka dia menyimbangkannya, nilai pribadi diri mereka dengan paparan media LGBT tersebut. Untuk tempat penelitiannya pastinya kita akan lakukan di UMN dalam waktu awalnya kita habiskan 3 bulan pertama dari Januari sampai Mei itu dalam mempersiapkannya. Lalu kita April April dan Mei kita mulai menghabiskan 2 minggu untuk mencari wawancara dan melakukan wawancaranya, dan kita menghabiskan beberapa bulan akhirnya itu untuk mengolah datanya. Untuk teknik pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yakni wawancara dengan panduan pertanyaan terbuka namun fleksibel untuk memungkinkan eksplorasi lebih lanjut. Untuk teknik keabsahan datanya, yang kita gunakan adalah triangulasi, dari mana kita memastikan kembali dan berkomunikasi dengan para narasumber yang kita datangi, apakah data yang kita koleksi dan asumsi yang kita lakukan itu benar dengan opini mereka. Lalu terakhir, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan fenomenologi deskriptif dengan metode analisis tematik dari koalisi untuk menggali makna mendalam dari pengalaman Gen Z dalam respons representasi LGBT di media hiburan. Oke, akan aku lanjutkan di bab 4. Jadi di bab 4 ini kita akan fokus ke pembahasan. Dan yang pertama akan aku jelaskan tentang objek dan subjek penelitiannya terlebih dahulu. Di sini untuk objeknya kita akan
menggunakan representasi LGBT dalam media hiburan yang tapi sebelumnya sudah ditonton oleh narasumber. Jadi emang bukan yang kita sediakan, tapi sebelumnya sudah pernah ditonton ataupun dilihat oleh si narasumber ini. Dan untuk subjek penelitiannya tentu saja dari mahasiswa UMN itu sendiri, tapi kita memilih spesifiknya itu generasi Z. Dan untuk kenyataannya kita memilih teman sebaya kita. Oke, mungkin boleh di next. Oke, nah setelah melakukan proses wawancara dan kami mendapatkan transkripnya, kami melakukan pengkodingan melalui aplikasi software yaitu Entivo dan berikut adalah hasil codingannya. Jadi di sini kita membagi jadi 3 bagian berdasarkan tujuan yang sudah kita tentukan di awal. Yang pertama kita akan menganalisis pandangan Gen Z terhadap representasi. Di sini ada beberapa codingan ataupun beberapa poin yang kita jadikan coding, yaitu pertama adalah penggambaran realistis, terus juga penggambaran kemayu dan melalui media serial atau film, dan juga media itu apakah mengedukasi atau enggak, terus juga ada juga yang melakukan konsumsi juga melalui media komik, dan juga salah satu faktornya adalah dari karakter utamanya. Oke, boleh di next lagi. Oke, yang itu adalah salah satunya. Sekarang aku akan membahas yang lainnya. Yang kedua itu kita yang di sebelah kiri itu ada memahami pandangan Gen Z terhadap representasi. Jadi kita akan menganalisis faktor-faktor apa aja yang membuat mereka tuh menjadi memahami tentang representasi si LGBT ini. Yang pertama, mereka tuh opininya berubah sejak reaksi dari awal, dan juga mereka open-minded. Terus juga sedikit ada yang membuat simpati juga terhadap LGBT ini, dan ada beberapa pandangan juga terhadap LGBT di UMN, dan ada pun juga opini mereka yang tetap sama, dan ada juga yang menganggap kalau dibutuhkan edukasi yang penting dalam ranah LGBT. Oke, yang selanjutnya adalah opini, budaya, agama, dan norma sosial. Di sini terkait dengan ini kita ada beberapa hal yang mereka mention atau mereka katakan, yaitu terkait dengan orang tua yang menolak, agama yang membentuk pandangan awal juga, terus juga mereka belum ada yang bisa menyeimbangkan antara nilai-nilai yang udah mereka anut dengan si kasus LGBT ini, dan juga tentu semua dari narasumber menganggap ini tuh sebagai hal yang tabu dan dapat menyeimbang, dan beberapa dari mereka juga ada yang dapat menyimbangi agama sesuai dengan ajaran-ajaran yang mereka percaya. Oke, boleh di next lagi. Nah, setelah melakukan analisis datanya atau datanya diolah, ada pun beberapa pembahasan, yaitu pada bagian ini lebih dijelaskan bagaimana pandangan Gen Z di UMN itu terhadap representasi LGBT di media hiburan. Jadi secara umum mereka tuh memang menunjukkan sikap yang toleran selama kontennya itu disajikan secara realistis dan tidak berlebihan. Jadi tidak memperkuat stereotip gitu. Dan juga mereka tuh emang lebih menghargai narasi-narasi yang emang menyentuh sisi kemanusiaan. Jadi lebih ke arah alur ceritanya, bukan representasi dari bentukan ataupun adegan-adegannya, karakter-karakternya gitu, sifat-sifat dari si watak tokohnya ini. Dan juga seperti mungkin contohnya kayak emosionalnya, terus konflik batinnya, dan juga dinamika kehidupan karakter LGBT. Jadi lebih ke arah alurnya juga. Dan bagaimana relasi sesama jenis ini digambarkan setara dengan hubungan yang heteroseksual, juga cenderung lebih diterima. Jadi apalagi emang ceritanya menyampaikan pesan yang bermakna, dan jadi itu emang bukan sekadar hiburan ataupun sensasi yang kosong kayak gitu. Dan untuk poin sebelahnya terkait dengan opini, budaya, agama, dan norma sosial, demikian juga, namun beberapa narasumber juga menganggap nilai-nilai keluarga, agama, dan norma sosial itu tetap menjadi fondasi awal, tentunya mengingat kalau kita Indonesia juga kulturalnya banyak sekali menjadi fondasi awal dalam membentuk cara pandang mereka terhadap isu LGBT. Nah, bagi beberapa Gen Z juga ataupun narasumber yang sudah diwawancarai, mereka tuh tumbuh dalam lingkungan yang konservatif. Mereka cenderung menyaring penerimaan, misalnya bisa menonton, tapi ya emang nggak bisa menormalisasikan secara penuhnya gitu, ataupun emang mendukung si LGBT ini. Jadi emang beberapa dari mereka hanya mengkonsumsinya sebagai media hiburan saja, ataupun emang sekedar mencari waktu luang ataupun untuk hiburan aja kayak gitu. Dan tapi menariknya di sini juga ada informan yang mulai beradaptasi karena berada di lingkungan sosial yang lebih terbuka dan sering berdiskusi soal keberagaman. Jadi mungkin emang dia mendukung, tapi ya balik lagi bukan mendukungnya sepenuhnya, cuman dia emang terbuka dengan dan open minded dengan hal-hal LGBT. Jadi emang sikap mereka tuh cenderung selektif tapi reflektif juga, dan tidak langsung menolak belak-belakan ataupun terima sepenuhnya, tapi mempertimbangkan juga konteks dan makna konten yang mereka konsumsi. Sekian, boleh dilanjut lagi.
Oke, selanjutnya ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, Gen Z mengapresiasi representasi LGBT yang realistis dan manusiawi. Mahasiswa Gen Z UMN menunjukkan sikap yang terbuka terhadap representasi LGBT dalam media hiburan selama pengambaran tersebut tidak dilebih-lebihkan, tidak stereotipikal, dan menyentuh sisi emosional serta kemanusiaan karakter. Pandangan Gen Z dipengaruhi budaya, agama, dan norma sosial. Sikap terhadap isu LGBT masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, budaya, dan norma keluarga. Ketiga faktor ini menciptakan keberagaman sikap dari yang menerima secara terbatas hingga yang tetap menolak secara halus karena dianggap menyimpang dari norma dominan heteronormatif. Isu LGBT masih dianggap sensitif dan tabu di masyarakat Indonesia. Ketiga informan mengungkap bahwa LGBT masih menjadi topik yang tabu, sulit dibicarakan secara terbuka karena dianggap bertentangan dengan nilai moral, etika, dan agama. Hal ini menyebabkan diskusi publik terhambat dan pemahaman menjadi terbatas. Next. Next. Oke. Selanjutnya saran. Yang pertama untuk media, sajikan representasi LGBT yang realistis, inklusif, dan edukatif tanpa memperkuat stereotip. Yang kedua, untuk masyarakat dan institusi pendidikan, ciptakan ruang diskusi terbuka dan aman untuk membahas keberagaman secara ilmiah dan reflektif. Dan yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya, perluas cakupan penelitian dengan melibatkan beragam kelompok usia, wilayah, dan latar belakang agar hasil lebih menyeluruh dan kontekstual. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.